Ya selagi muda nggak berbisnis, hanya ngandelin gaji, jangan sampai ngalamin apa yang dialamin Pak Haji Putut gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Algian Saputra, tentunya di channel Algian Saputra. Hari ini alhamdulillah ya, bentar. Ini keangkat lagi. Alhamdulillah kemarin ada mitra saya dari Bekasi, ya alhamdulillah tembus peringkat new ambassador pertama untuk bisa membeli motor cash dari perusahaan. Nanti dikasih uang cash untuk beli motor terbaru. Siapa beliau? Namanya Pak Haji Putut. Beliau ini seorang ojek online, teman-teman. Kerjanya setiap hari ojek online ya. Ini kalau nggak salah beberapa aplikasi ya, Gojek iya, Grab iya beliau ini. Ya seorang pekerja keras untuk keluarganya, karena setahu saya beliau ini di PHK waktu itu dari tempat kerja, akhirnya jadi nge-Grab sambil jalan PTBS. Masih part time sih, ya masih part time. Tapi setelah dapat motor, insya Allah penghasilannya lebih besar. Mudah-mudahan ke depan bisa fokus untuk mempermudah dapat mobil cashnya. Ya untuk bisa nyari inspirasi nih dari Pak Putut ya. Gimana sih caranya beliau bisa ngajarin bisnis PTBS ini? Saya langsung aja telepon Pak Pututnya, karena beliau dari Bekasi, saya di Purwakarta, saya jauh juga nyemperinnya nih. Karena lagi banyak jadwal, jadi saya telepon dulu aja Pak Pututnya ya. Saya telepon Pak Pututnya. Telepon atau video call? Saya telepon dulu deh. Tadi udah diangkat. Kita telepon lagi ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Haji lagi di mana nih? Baru sampai rumah. Baru sampai rumah, alhamdulillah. Kirain masih di dealer Hondanya. Iya kan, buru-buru langsung pulang. Jauh soalnya. Jauh. Kenapa belinya di yang jauh nggak? Di yang dekat aja. Dapatnya yang rezekinya yang jauh. Oke, alhamdulillah. Ini suara apa? Berisik banget. Mana nggak ada. Suara itu ke sebelah ada itu bengkel motor. Sinyal ya. Oke, kemarin alhamdulillah Pak Putut ini udah dapat peringkat new ambassador yang pertama ya, Pak Putut ya. Nah, iya betul. Alhamdulillah, dapat motor cash senilai 20 juta. Oh, Masya Allah. Sebelumnya udah pernah beli belum motor cash? Pernah beli motor tapi secara cash belum sebelumnya? Ini motor yang kemarin itu yang Honda Beat yang magenta itu belinya cash. Cash juga. Oh, berarti ini second. Iya. Oh, belinya cash, beli second tapi cash dulu sebelumnya. Betul. Kalau sekarang belinya baru ke dealer berarti kan? Betul, baru ke dealer. Berarti ini pembelian pertama kali. Berarti pertama kali Pak Putut datang ke dealer motor ya Honda ya? Halo? Halo? Iya, halo? Suaranya kenapa nih? Bergemuruh nih. Oh, di atas baru tuh lewat pesawat. Oh, ada pesawat. Emang rumahnya di bandara? Kagak, kan pesawat sering lewat, Kang. Hebat ya, pesawatnya lewat depan rumah Pak Putut ya. Nggak ngetem dulu pesawatnya? Aja kaget. Jadi pertama kali Pak Putut ke dealer motor Honda, lalu beli cash motor terbaru pertama kali berarti? Betul. Oh, alhamdulillah. Mana motornya, udah dikirim ke rumah belum? Besok Jumat, habis sholat Jumat katanya. Waduh, Jumat berkah. Jadi pertama kali dong nanti merawanin motor baru, masih bau-bau pabrik. Iya dong. Masya Allah. Kenapa? Jadi ambil motor apa Pak Putut? Jadi ambil Sinyalnya jelek guys. Sinyalnya jelek nih Pak Putut nih, putus-putus. jelek. Posisi ya. Halo? Halo. Ya, halo. Jadi ambil motor apa Pak? Ambil motor apa jadinya? Honda Beat Street warna silver. Oh, itu mah sama kayak motor saya dong. Motor saya yang pertama kali dapat
Dapat dari PT Base juga Honda Beat Street. Oh iya, itu jadi dealer tinggal satu-satunya. Satu-satunya. Adanya warna hitam, nggak ada lagi. Terus? Jadi sekarangnya juga susah, udah berapa kali dealer, ada 4 ke dealer. Emang sih itu motor yang paling best sellernya Honda sih, Beat Street. Iya betul. Jadi nyarinya dapatnya warna silver ya. Yang terbaru udah agak canggih dong dibanding yang lama, bisa ngecas berarti ya? Iya begitu deh. Oh, itu. Wah, jangan-jangan mau dipakai ngojek lagi nih motornya nih. Mau pakai buat prospek dong. On fire udah ini. Alhamdulillah. Jadi backgroundnya ini kita sambil bikin video Pak Putut nih. Pak Putut ini berarti kesibukan sehari-harinya selain mitra PTBS apa Pak? Ojek online. Ojek online itu apa? Grab, Gojek atau apa? Gojek saja. Oh, Gojek aja. Kirain sama beberapa yang lain aplikasi. Enggak ya, Gojek aja ya. Gojek aja, yang lain enggak. Kita Gojek aja. Dari tahun berapa mulai nge-Gojek, Pak? Ada 4 tahun. Wih, 4 tahun. 4 tahun ngojek udah kebeli motor berarti? Belum, boro-boro. 4 tahun kan? 4 tahun ngojek belum kebeli motor. Terus ngojek nyari apa Pak Putut? Uangnya nggak kebeli apa-apa? Ya buat makan, yang penting bisa makan gitu. Jadi 4 tahun ini ngojek cuma dapat buat makan doang berarti ya? Alhamdulillah ya. Iya, betul. Berarti untuk aset motor, mobil, rumah belum? Belum. Emang berapa per hari dari ngojek Pak Putut? Kira-kira rata-rata berapa sih? Untuk di tahun ini? Rata-rata di tahun 2023 pendapatan ngojek tuh? Per bulannya? Sehari ini udah 3 bulan, sehari setiap harinya 100.000. 100.000 per hari berarti sebulan 3 juta dapat ya? Ya, betul. 3 juta dapat. 3 juta itu bersih itu? Kotor lah, Kang Algi. Oh, kotor. Bersih. Oh. Iya. Emang duitnya kotor nerimanya? Emang duitnya kotor? Emang duitnya kenapa kok bisa kotor gitu? Belum buat bensin, mau buat makan. Maksudnya begitu. Jadi uangnya 100.000 per hari itu kepotong buat bensin, buat makan siang gitu ya? Betul, Bang. Lah, mintalah ke Gojeknya, minta uang transport juga gitu. Nggak ada lah. Oh, enggak. Nggak ada ya, saya kira mau demo Gojek itu minta uang transport buat makan, buat bensin. Jadi 100.000 ini kotor ya, pantesan aja berarti cuman bisa buat bertahan hidup aja ya. Berarti cukup ya setiap hari dapat berarti kisah 50.000 ke atas untuk sehari-hari keluarga cukup berarti? Ya 70.000 lah, buat itu rata-rata berarti. Cukup buat istri sama anak-anak itu? Kalau dari Gojek doang? Nggak cukup, dicukup-cukupin, nggak cukup. Dicukup-cukupin nggak cukup, gimana tuh? Dicukup-cukupin tapi tetap nggak cukup? Ya pastinya nggak cukup kan, apa-apa sekarang mahal kan lagi. Makanya dicukup-cukupin, kan gitu. Karena daftar PTBS berarti kan kemarin? Betul. Alhamdulillah. Itu kan gara-gara nggak cukup, akhirnya cari solusi. Nah, kan Pak Putut nih cerita dulu nih ketika waktu pertama kali daftar. Kan Pak Putut pendapatan sehari bersih paling 50.000 sampai 70.000. Nah, daftar PTBS kan pakai modal katanya ya, modalnya 2.600.000. Itu waktu daftar modalnya dari mana waktu itu? Waktu itu modalnya pecahin celengan buat sekolah anak. Mecahin celengan sekolah anak. Ya, dapat kan buat daftar berarti. Mau ujian. Mau si ujian. kakak nih. Oh, terus Iya, dipecahin. Iya, bayar-bayar ini kan kalau mau ujian biar lulus sekolah. Mau nggak mau kan harus ada duit. Nah, ini antara daftar PTBS apa buat ini dulu nih biar sekolah. Begitu. Terus Pak Putut pecahin celengan kodok, celengan ayam. Nah, celengan maksudnya di ATM itu kan. Oh, saya kira celengan yang itu yang tadi tanah liat itu. Bukan, bisa sih ibaratnya ada
ngumpulin sedikit-sedikit ya, sehingga segitu ya gimana nih kalau begini terus ya makin ke depan makin apa-apa makin mahal, hidup makin biaya makin banyak. Akhirnya ya kita harus ambil solusi kan, cari solusi, berani ambil tindakan, ya udah kan katakan lagi ada solusinya bla bla, salah satunya adalah pecahin celengan, betul nggak? Ya, betul. Iya, akhirnya saya ambil tindakan itu ya. Sempat ini juga sih sama mamanya bocah. Gimana? Ya, perang dulu lah, perang mulut lah, berantem. Ntar kalau nggak berhasil gimana? Bayar pakai apa? Wah, pokoknya berantem dulu lah, perang otot dulu dah. Tapi kan kita bisa meyakinkan, gitu, sama mamanya bocah. Bismillah, deh yakin, ya udah gitu terus. Nggak ada hasil. Namanya juga orang usaha, mungkin ini rezeki kita di sini karena ini kan gue berkah no riba, kita nggak terlilit lagi dengan utang riba. Gara-gara utang riba, utang kita tambah banyak, utang lagi, makanya utang kita kan sulit gitu. Makanya ya udah, sisa di terakhir ini 2.100.000 pas banget waktu itu. Udah bismillah aja, kita coba pakai buat ini gabung di PTBS. Alhamdulillah waktu itu gabung di PTBS berarti pakai uang sekolah. Berarti anak nggak sekolah lagi dong? Sekarang. Hah? Udah lulus sekarang. Oh, udah lulus. Berarti masih keganti ya uangnya ya? Jadi ya alhamdulillah tuh di 1 bulan ke 2 bulan kagak ada closingan emang. Waktu 1 bulan 2 bulan kan masih belajar, masih bingung. Iya. Nah tapi coba-coba tanya terus, main ke Basecamp kan Purwakarta. Akhirnya mulai bisa ikut SLC, Spiritual Leadership Camp. Akhirnya pulang dari SLC closing tuh. Udah, alhamdulillah closing terus. Bisa buat bayar sekolah anak. Akhirnya Masya Allah. Ya bisa. Jadi Pak Putut ini dulu waktu pertama daftar juga gaptek ya. Saya nggak bisa apa-apa. Waktu itu akhirnya Pak Putut datanglah ke Purwakarta untuk belajar langsung, nginep juga. Ya belajar dulu dari awalnya nggak bisa main TikTok, sekarang udah jago main TikTok ya. Dulu ngedit aja nggak ngerti apa-apa Pak Putut waktu ke rumah kontrakan saya. Itu kan rumah saya dulu. Alhamdulillah. Berarti sekarang dapat motor case 20 juta. Kalau itu total udah dapat berapa dari PTBS? 40 juta. 40 jutaan. Dari modal waktu itu daftar cuma 2 jutaan ya. Belanja produk 2 jutaan, sekarang udah dapat keuntungan bersih loh di PTBS. Berarti bersih kan, itu nggak dipotong admin, nggak dipotong apa-apa lagi kan? Bersih banget. Bersih ya, dapat 40 juta ya. 20 jutanya dalam bentuk komisi, 20 jutanya dalam bentuk motor cash berarti. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini baru tangga pertama Pak Putut nih berarti nih. Bentar lagi dapat mobil berarti. Namanya Allah, amin ya. Semangat, jadi tambah semangat nih. Iya. Tunggu orang pokoknya presentasi dah, Iya, karena ada bukti. Udah ada buktinya, realnya. Ini loh, ketika Pak Putut mencapai omset perusahaan, itu langsung dibayar sama perusahaan, nggak lama kan? Baru cair kemarin langsung ditransfer. Berapa hari tuh? Langsung ditransfernya. Jadi saya nyari motornya 2 hari. Yang lama nyari motornya berarti? Ya, nyari motor, yang lama nyari motor Kang. Nah, pas sudah ketemu motornya di hari ketiga nih. Hari ketiga, terus kata salesnya, nih Pak, ada Pak. Aku habis sholat zuhur, ada silver. Ya udah, kata saya udah bungkus. Jadi, nah akhirnya dia langsung kita kontak-kontakan sama Pak Putra. Pak Putra langsung kontak dia, salesnya. Nggak lama, jam sebelum asar, 2:30. Udah ditransfer. Alhamdulillah. Bahagia berarti nih. Karena istri udah bisa lihat hasilnya dong. Ini loh hasil kerja ayah, sambil ngojek juga bisa dapat motor. Betul, anak sama istri udah makin bangga ya kan, pokoknya bisnisnya. Karena orang ngomong kan bisnis sebelum-sebelumnya nggak ada hasilnya. Ini baru bergerak sedikit aja Pak Putut udah dapat motor cash 20 juta. Betul. Jadi ini kita harus jadi on fire banget ini. Udah iya. Barangnya. Juga bodo amat, nih ada buktinya nih. Pokoknya ini fakta nih, bukti. Mau ngomong apa ini bukti gitu. Jadi lebih semangat. Betul. Konsentrasi kemana-mana. Iya. Jadi sebelum daftar PTBS ini Pak Putut punya utang? Utang Kang, namanya ngojek kan saya tadi bilang. Ya tutup lubang gali lubang. Ya kira ya mau nggak mau utang gitu.
untungnya nggak kepinjol utangnya, tapi kan waktu itu utangnya ke koperasi. Nah ya koperasi pas saya tanya, lah itu riba juga pak, ada bunganya juga. Ya Allah iya ya, ya udah dah. Nah ya bener, jadi utang ditambah nambah, penghasilan jadi seret-seret, itu bener-bener. Berapa lagi utangnya? Utangnya berapa lagi? Utangnya 20 jutaan lagi, Kang. Harusnya dari komisi-komisi itu langsung dibayar nyicil-nyicil utang, Pak. Supaya cepat lunas. Ya. Ya udah kan motor lama udah nggak kepake nih, kan udah punya motor baru dari PTBS yang cash. Ya udah motor lama dijual aja untuk bayar utang. Iya, ini paling mau dijual, udah ada yang nawar. Benar mau kita jual. Ya udah segera, karena kalau udah hutang lunas itu ke peringkat Star Ambassador bahkan lebih cepat loh ke mobil ini. Ya mudah-mudahan insya Allah dikasih kemudahan sama Allah ya Allah ya Rabbi. Waktu itu saya 2019 Desember dapat motor pertama. Ya udah itu kan hutang saya lunas tuh semua nih. Desember saya fokus, Desember, Januari, Februari, Maret 3 bulan 4 bulan berikutnya saya dapat mobil ya 150 juta. 3 bulan ya. Iya 3-4 bulanan saya dapat mobil dari dapat motor itu. Jadi setelah dapat motor, Pak Butut lunasin hutang, terus sudah bertobat, lunasin hutang, ngerjain PTBS-nya lebih fokus lagi, lebih ditambah lagi jam kerja di PTBS-nya, itu tembus mobil. Pasti tembus mobil, karena yang udah dapat motor ini, kalau makin fokus, nah, orang fokus tuh gimana sih? Kalau kita nyetir, kalau fokus itu pasti nyampe. Yang nggak nyampe itu yang nggak fokus, misalnya Pak Butut dari Bekasi mau ke Purwakarta, kalau fokus lihatnya ke depan, terus pasti nyampe ke Purwakarta dengan cepet. Tapi kalau lagi nyetir mobil, lihatnya kiri, kanan. Oh, di kanan ada tukang cendol, berhenti dulu. Jalan lagi, oh di kiri ada tukang gehu, tahu gejrot. Ke kiri lagi, makan gehu lagi, makan tahu lagi. Jalan lagi, oh nanti ada tukang bajigur, berhenti lagi. Lama gitu nyampenya. Jadi untuk dapat mobil Pajero, luxury rumah 1 miliar, kalau udah dapat reward pertama itu fokus, jangan lihat kiri kanan, udah fokus aja gimana caranya. Tahun ini saya dapat mobil, dapat rumah, utang semua lunas gitu. Jadi jangan lihat kiri kanan, udah fokus aja. Apapun yang pasti ada godaan ketika kita pengen nyampe tujuan, kita pengen lunas utang, pengen bisa berangkat umroh haji, pengen dapat mobil, rumah yang mewah, pasti akan banyak godaan. Aduh, udahlah di sini aja, lo jalanin bisnis aja. Pak, jangan lihat itu, fokus aja ke depan. Satu tujuan aja di PTB. Saya yakin sih nggak lama, 3-4 bulan harusnya nih yang fokus itu dapat. Siap-siap. Nah, apalagi besok datang ya motornya ya. Iya, besok datang motornya. Masya Allah. Dengan modal 2 jutaan aja, Pak Butut sebenarnya totalnya udah dapat 40 juta. Itu untung atau rugi? 2 jutaan tuh bukan modal juga, karena dapat produk juga kan? Iya, dapat produk. Untung banget. Untung banget ya, Masya Allah. Dan yang paling penting ini bukan hanya dapat motor, dapat penghasilan, bukan cuma itu, tapi dapat peluang. Ini loh yang susah. Yang kadang kenapa orang ini nggak punya harapan orang-orang tuh, karena dia nggak tahu peluang, nggak ada peluang gitu. Tapi Pak Butut ini udah punya peluang sekarang. Peluang apa Kang? Peluang punya mobil, peluang punya rumah. Di luar sana banyak loh yang nggak tahu gimana caranya saya bisa punya rumah, gimana caranya saya punya mobil gitu. Pak Butut minimalnya sekarang udah punya peluang yang emang peluangnya udah makin kelihatan sekarang karena motor pertama udah dapet. Karena Pak Butut udah jadi mitra reseller PTBS, di mana Pak Butut udah mencapai New Ambassador. Itu peluangnya makin kelihatan jelas lagi. Di depan ada mobil cash 150 juta, di depannya lagi ada Big Ambassador mobil cash senilai 500 juta. Nanti hari Minggu ada syukuran di rumah. Gimana? Di rumah lagi? Iya, wah Pak Butut kan dapat motor cash 20 juta. Saya kemarin kan dapat Big Ambassador 500 juta sama Star Ambassador 150 juta. Saya dapat 650 juta. Masya Allah, ya Rabbi, Rahman, banyak banget. Iya. Masya Allah. Saya dapat 650 juta, Pak Butut dapat 20 juta. Ya nggak apa-apa, karena Pak Butut kan baru. Kalau saya kan udah 3 tahun, makanya saya ya lebih duluan ya. Mohon maaf saya duluan ya, tapi kan nanti Pak Butut juga nyusul. Saya dapat 650 juta, alhamdulillah kemarin. Dan saya beli mobil baru, mobil impian saya. Insya Allah hari Minggu datang. Jadi hari Minggu nanti ada syukuran, makan-makan di rumah aja. Pak Butut boleh datang, karena Pak Butut udah... Saya ngundangnya sebenarnya ngundang mitra-mitra yang udah peraihan motor ke atas. Nanti kan Pak Butut udah dapat motor nih, Pak Butut masuk grup founder. Jadi Pak Butut nanti boleh datang hari Minggu.
makan-makan di rumah jam 12 sambil lihat mobil baru saya nanti. Ya, siap, semangat, siap. Nah, bawa motor barunya kalau perlu. Oke deh kalau gitu. Kalau di PTBS ini, kalau kita ngambilnya paket priority ya, pokoknya lebih dari satu usaha, mau dapat mobil setahun 2-3 kali bisa. Asal sanggup aja bayar pajaknya, mau bayar perawatannya. Gitu. 31 kali ya Kang ya? Iya. Berarti Pak Putut dapat mobil target berapa lama nih dari dapat motor ini? Bulan berapa siap dapat mobil nih? 3 bulan akan datang. Oke, cuman lagi promo nih, cuman 250 pasang bisa dapat mobil. Masa nggak bisa sih? Bisa insya Allah. Bismillah. Bismillah ya. Sekarang doanya dikuatin doanya. Kitanya terus positive thinking, terus yakin jadi magnet rezeki. Gimana caranya jadi magnet rezeki? Jadi magnet rezeki itu Pak Pututnya harus positif. Keyakinannya harus kuat pol 100%. Jadi jangan ada mengeluh, jangan ada seujon ke orang lain, itu positif gitu. Biasanya orang yang positif, orang yang keyakinannya kuat, dia akan jadi magnet, Kang. Nanti ketika Pak Putut jadi magnet rezeki, nanti orang-orang akan ngikutin Pak Putut. Iya, tadi aja sambil ngojek, pas lagi istirahat kita presentasi aja udah. Pokoknya udah ada motornya, presentasi aja udah terus. Apapun yang terjadi ketika berbisnis ditolak dan apapun udah diterima aja. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya udah ngejelasin produk PTBS, peluang bisnisnya, walaupun ditolak, alhamdulillah. Lalu kita terus positif, selalu nanti Allah datangkan rizki-rizki yang benar-benar nggak kita duga. Iya betul Kang, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Putut udah dapat motor pertama, hutangnya bulan ini juga udah harus lunas. Langsung fokus ke mobil, 3 bulan ke depan insya Allah dapat mobil cash. Amin, amin, amin. Oke. Alhamdulillah. Pak Putut ngerjainnya gimana sih? Pak Putut ngerjainnya pakai cara apa kemarin? Sambil ngojek gitu? Atau gimana ngerjain PTBS-nya? Kok bisa dapat motor pertama? Kan sama anak yang bagian posting di rumah, kalau saya bagiannya ngojek. Oh, gitu. Mainnya online. Sama tim-timnya kan kita follow up, kita bantu tim-tim kita. Itu online di mana? Fokus online di mana? TikTok. Oh, fokus di TikTok. Jadi nugasin anak untuk bikin video-video gitu ya? Betul, video-video. Jadi anaknya itu video, ngedit video, pokoknya semua itu bagian anak saya. Apa nama TikToknya emang? Santoso Putut. Oh, Santoso Putut, Masya Allah. Dari TikTok doang bisa dapat 40 juta dari PTBS? Iya, betul. Hebat banget nih. Dari TikTok doang lah teman-teman ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak Putut nih. Ya adalah mudah-mudahan Pak Putut bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa dibantu timnya ya. Timnya di follow up lagi, dibantu timnya, partner kerjanya. Mudah-mudahan tim Pak Putut juga bisa segera dapat motor, mobil, dan rumah cash. Amin ya robbal alamin. Amin. Paling itu aja Pak Putut. Nanti sampai ketemu hari Minggu. Ya saya undang hari Minggu karena Pak Putut peraih motor pertama, jadi dapat undangan hari Minggu ke rumah. Siap. Okay. Bismillah. Ya paling itu aja Pak Putut ya. Makasih ya. Selamat nih motor barunya ya. Amin. Ya, terima kasih Kang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya itu aja tadi teleponan saya sama Pak Haji Putut. Nah, ini motornya ya. Nah, ini motornya beliau baru dapat motor terbaru. Beliau udah jadi ojek online 4 tahun. Ya, beliau udah jadi ojek online 4 tahun. Dan waktu ketemu pertama kali sama Pak Putut, kadang kasihan juga gitu sama Pak Putut tuh. Udah 4 tahun ngojek, malah punya utang gitu ya, koperasi. Padahal Pak Putut ini udah haji loh, Haji Putut SE loh gelarnya loh, sarjana ekonomi loh Pak Putut tuh. Karena waktu itu Pak Putut ini kena PHK di perusahaannya karena umurnya udah ini loh, ketika teman-teman ya selagi muda nggak berbisnis, hanya ngandelin gaji, jangan sampai ngalamin apa yang dialamin Pak Haji Putut gitu. Karena kalau teman-teman terlalu loyal kerja ya, biasanya ini saya pengalaman jadi karyawan. Ketika teman-teman loyal kerja jadi di suatu perusahaan swasta atau apapun lah, perusahaan TBK ya, terutama perusahaan swasta, itu perusahaan itu biasanya menghargai kita itu hanya ketika kita produktif, ketika kita muda produktif. Kalau teman-teman mulai nggak produktif aja, ada kesalahan sedikit aja, itu dengan mudahnya kita tuh kena PHK teman-teman, apalagi zaman sekarang. Ketika di PHK Anda masih muda masih mending bisa bisa ngelamar kemana-mana lagi. Tapi ketika di PHK umur Anda udah 40 tahun ke atas, udah 50 tahun, 40 tahun mau ngelamar kemana lagi? Umurnya udah susah masuk.
ke perusahaan lagi. Nah, Pak Putut ngalamin waktu itu cerita ke saya kan, Kang, saya ini udah jadi ojek online udah lama, udah 4 tahun sebelum daftar PTBS itu kan cerita kan. Cerita gitu ya. Dan saya mau ngelamar kerja lagi waktu di PHK juga mau ngelamar kemana karena terbatas umur. Padahal Pak Putut ini sarjana ekonomi gitu. Ya udah Pak Putut mau nggak mau sekarang ikhlasin jalanin ojek online-nya, mulai jalanin PTBS. Nah, Pak Putut ini kan udah berumur. Jadi ketika memulai PTBS itu gapteknya minta ampun Pak Putut. Gaptek sampai waktu itu saya ajarin online tuh nggak paham-paham gitu ya di Zoom, nggak paham-paham. Akhirnya saya suruh lah udah main ke Purwakarta belajar ke Basecamp kata saya. Belajar ke Basecamp itu ngedit video juga nggak bisa ya ngedit video. Jadi aplikasi editing video juga harus download dulu. Ngedit teks nggak bisa bener-bener nol. Tapi Pak Putut ini pengen belajar, ada kemauan untuk ngebahagiain keluarga walaupun emang secara umur udah nggak semuda kita gitu, semuda saya. Tapi ada semangat untuk ngebahagiain keluarga itu kuncinya. Ada keinginan untuk ngebahagiain keluarga, istri, anak-anak. Gitu. Alhamdulillah Pak Putut banyak belajar. Ya walaupun nggak cepet sih dapat motornya, tapi dapat juga tuh. Punya penghasilan lumayan juga. Alhamdulillah bentar lagi ke mobil cash teman-teman. Nah inilah. Ya jadi barang siapa yang mau belajar, mau kerja keras, insya Allah bisa sukses di PTBS. Cepat atau lambatnya tergantung Anda. Ya cepat atau lambatnya tergantung Anda. Tapi saya pastikan siapa yang mau belajar sungguh-sungguh sampai bisa nih. Belajar sungguh-sungguh tapi sampai bisa. Maka teman-teman akan menghasilkan sesuatu dari PTBS. Mulai dari komisi harian, mingguan, bulanan, peringkat motor cash, mobil cash, Pajero cash, dan luxury rumah 1 miliar akan teman-teman dapatkan. Itu aja cerita dari Pak Putut, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Yang mau tahu tentang peluang bisnis PTBS lebih dalam lagi, lebih detail lagi, silakan teman-teman cari nomor WA saya di kolom deskripsi di channel YouTube saya. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.